Sungguh keren dan menjanjikan. Pratama Arhan mengejutkan dunia sepak bola Thailand menjadi pemain muda terbaik 2025. Ini rahasianya. Apa yang membuat Pratama Arhan menjadi bintang di Liga Thailand? Temukan alasan di balik prestasinya yang mengejutkan ini dan mengapa dia pantas meraih penghargaan pemain muda terbaik. Calvin Verdonk menuju PSV. Legenda Real Madrid ungkap alasan kuat di balik saran ini. Mengapa seorang legenda besar seperti mantan pemain Real Madrid menyarankan bek timnas Indonesia Calvin Verdonk untuk pindah ke PSV? Simak alasan di balik saran tersebut dan apa dampaknya bagi karier Verdonk. Pujian langsung dari Patrick Kluivert, Muhammad Tahir jadi sorotan setelah assist cemerlang di Persija versus PSBS Biak. Muhammad Tahir membuat Patrick Kluivert terkesima dengan assist briliannya di laga Persija melawan PSBS Biak. Apa yang membuat aksi tersebut begitu mengesankan? Simak ulasan lengkapnya. Ketum PSSI Auto Semeringah bahagia, naturalisasi oleh Romagne untuk timnas Indonesia disetujui DPR, apa langkah berikutnya? Mengapa Ketum PSSI sangat gembira setelah DPR menyetujui naturalisasi oleh Romagne? Temukan alasan di balik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia ke depan. Live di RCTI. Jangan lewatkan pertandingan seru timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025. Kapan timnas Indonesia U20 akan bertanding melawan timnas Uzbekistan U20? Temukan jadwal lengkap siaran langsungnya di RCTI dan jangan sampai ketinggalan aksi seru ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh keren dan menjanjikan. Pratama Arhan mengejutkan dunia sepak bola Thailand menjadi pemain muda terbaik 2025. Ini rahasianya. Apa yang membuat Pratama Arhan menjadi bintang di Liga Thailand? Temukan alasan di balik prestasinya yang mengejutkan ini dan mengapa dia pantas meraih penghargaan pemain muda terbaik. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan meraih prestasi di Liga Thailand, Thai League 1 bersama Bangkok United. Pratama Arhan dinobatkan sebagai Young Player of the Week. Prestasi itu diraih Arhan saat laga Bangkok United melawan Nakhon Ratchasima pada pekan ke-20 di Thammasat Stadium, Minggu (2 Februari 2025). Saat itu Bangkok United menang dengan skor 2-1. Pemain muda minggu ini, Pratama Arhan dari True Bangkok United, memenangkan bintang baru terbaik di Liga Thailand 2024/25 Matchweek 20, tulis pernyataan Thai League. Bek saya penuh dedikasi Bangkok United ini telah menyentuh lapangan secara terus-menerus dan dalam pertandingan melawan Nakhon Ratchasima Mazda FC, ia telah memulai sebagai bek sayap sejati. Arhan dinilai terlibat pertandingan dengan umpan panjangnya. Meski bermain selama 63 menit, pemain berusia 23 tahun ini telah terlibat dalam sejumlah pertandingan, termasuk umpan-umpan panjang khasnya, tulis pernyataan Thai League. Bek saya penuh dedikasi Bangkok United ini telah menyentuh lapangan secara terus-menerus dan dalam pertandingan melawan Nakhon Ratchasima Mazda FC, ia telah memulai sebagai bek sayap sejati. Arhan dinilai terlibat pertandingan dengan umpan panjangnya. Meski bermain selama 63 menit, pemain berusia 23 tahun ini telah terlibat dalam sejumlah pertandingan, termasuk umpan-umpan panjang khasnya, tulis pernyataan Thai League. Adapun statistik Arhan saat bermain melawan Nakhon Ratchasima, Arhan membuat 62 sentuhan pada bola.
Ex-pemain Suwon FC itu membuat 4 crossing. Selain Arhan mencatatkan 4/4 duel menang atas lawan, Arhan juga menciptakan 1 peluang. Pada pertandingan itu, Arhan tampil sebagai starter. Arhan diganti pada menit ke-63 oleh Prapatno Cahaya. Pemain 23 tahun itu bergabung dengan Bangkok United pada 7 Januari 2025. Kontraknya di Bangkok United bertahan hingga 30 Juni 2028. Sejauh ini Arhan sudah mencatatkan 4 pertandingan di Thai League dengan 145 menit bermain. Ia juga mencatatkan 1 pertandingan di Thai FA Cup. Prestasi Arhan di Liga Thailand ini tentu menjadi penting untuk peluang dipanggil ke Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan segera menjalani lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Calvin Verdonk menuju PSV. Legenda Real Madrid ungkap alasan kuat di balik saran ini. Mengapa seorang legenda besar seperti mantan pemain Real Madrid menyarankan bek timnas Indonesia Calvin Verdonk untuk pindah ke PSV? Simak alasan di balik saran tersebut dan apa dampaknya bagi karier Verdonk. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk kembali mendapatkan sorotan positif. Verdonk tampil solid bersama NEC Nijmegen musim ini dan jadi sosok penting di sektor bek kiri. Dia sudah tampil dalam 20 laga dan menyumbangkan 1 gol bagi Nijmegen. Penampilannya yang solid dan kemampuannya untuk melakukan kreasi serangan membuat Verdonk jadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Pemain RKCwa Alwij, Michael Kramer menjelaskan bahwa Calvin Verdonk adalah pemain yang cukup spesial. Dia bisa mengawal pertahanan dengan solid dan memiliki umpan yang cukup berbahaya. Ini menjadi nilai plus bagi pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Saya pikir Verdonk adalah seorang bek kiri yang lengkap. Saya masih bermain dengannya ketika ia masih sangat muda. Ia memiliki kemampuan menyerang yang baik, memiliki umpan yang bagus dan mantap saat menguasai bola, kata Michael Kramer. Pemain berusia 36 tahun ini melanjutkan akan lebih baik saat Verdonk mendapatkan kesempatan bermain di klub yang lebih besar. Salah satunya adalah PSV Eindhoven yang saat ini masih memiliki Johan Bakayoko yang memiliki gaya bermain sama. Namun Verdonk lebih unggul dan memiliki paket lengkap dengan atribut menyerang dan bertahan yang baik. Saya juga selalu menyukai ketika seorang pemain, terutama seorang bek, tampil garang. Dia hampir tidak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1. Kami hampir tidak melihat Bakayoko selain saat mencetak gol. Ia juga memiliki tendangan yang hebat. Kami baru saja membicarakan Salah Edine. Saya pikir pemain ini dalam kurung Verdonk sedikit lebih lengkap tutupnya. Sementara itu, legenda Real Madrid Rafael van der Vaart memberikan usulan yang sama. Verdonk akan lebih berkembang saat bisa bermain di PSV karena tim tersebut memiliki banyak pemain berkualitas. Ini yang membuat dia bisa terus berkembang dan bisa jadi salah satu bek kiri berbahaya di Liga Belanda. Salah Edine bermain dengan baik di lingkungan yang bagus, Twente bagus. Saya pikir Verdonk juga akan tampil lebih baik di dunia yang lebih besar, ungkap Rafael. I won't give up, I'm gonna make it to the
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pujian langsung dari Patrick Kluivert, Muhammad Tahir jadi sorotan setelah assist cemerlang di Persija versus PSBS Biak. Muhammad Tahir membuat Patrick Kluivert terkesima dengan assist briliannya di laga Persija melawan PSBS Biak. Apa yang membuat aksi tersebut begitu mengesankan? Simak ulasan lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terkesima dengan beberapa pemain di laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Kendati demikian, Sumarji tidak mau menyebutkan sosok pemain mana yang membuat Patrick Kluivert terkesima. Kemungkinan besar nama-nama itu bisa saja dicoba Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Pertandingan pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 itu digelar di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (2 Februari 2025). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Beberapa pemain lokal di PSBS Biak terlihat bermain cukup baik dalam pertandingan tersebut. Mereka adalah Muhammad Tahir, John Pigai, dan Febrianto Uwopmabin. Muhammad Tahir mencetak assist ke Julian Velasquez sebelum menjebol gawang Persija. Selain itu, pemain berposisi bek kanan tersebut bermain baik mematikan serangan dari sektor kiri Persija. John Pigai juga bermain apik karena banyak melakukan penyelamatan gemilang dari pemain Persija. Sedangkan Febrianto Uwopmabin mampu merepotkan lini kanan Persija lewat tusukannya. Meski bermain apik, 2 gol PSBS Biak dicetak oleh pemain asing yakni Julian Velasquez dan Takuya Matsunaga. Dari pemain Persija, banyak di sana yang membela Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Muhammad Ferrari mencetak assist kepada Raihan Hanan yang menjebol gawang PSBS Biak. Kemarin ada beberapa catatan yang jadi sorotan dari Coach Patrick Kluivert. Saya tahu tapi saya tidak boleh sampaikan, kata Sumarji. Selama pertandingan, Patrick Kluivert DKK memegang pulpen dan kertas untuk mencatat jalannya pertandingan. Mereka fokus menyaksikan penampilan-penampilan dari kedua tim tersebut. Patrick Kluivert memang ingin menyaksikan langsung pertandingan di Liga 1 2024/2025. Semuanya ingin lihat langsung para masing-masing pemain yang akan dipergunakan untuk Timnas Indonesia apabila dipanggil. Tentu saja ada kesan yang cukup baik dari pertandingan itu. Kalau bicara pemanggilan, ya yang dilihat itu banyak dari semua hal sehingga kemungkinan ini waktunya mepet untuk laga terdekat, kata Sumarji. Ketum PSSI Auto Semringah bahagia, naturalisasi oleh Romagne untuk Timnas Indonesia disetujui DPR, apa langkah berikutnya? Mengapa Ketum PSSI sangat gembira setelah DPR menyetujui naturalisasi oleh Romagne? Temukan alasan di balik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia ke depan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada DPR RI setelah proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia sudah disetujui. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Geipens, dan Ole Romani. Dion dan tim diproyeksikan bergabung ke timnas U20 Indonesia. Namun 2 nama tersebut tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena pendaftaran sudah ditutup. Sementara itu Ole akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi X dan XII, yang memungkinkan proses naturalisasi Ole dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir. Ole yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di timnas Indonesia. Sementara itu, Dion dan tim akan diproyeksikan bisa tampil di SEA Games 2025 pada bulan Desember nanti. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di timnas. Tidak hanya di timnas senior, tetapi timnas kelompok umur juga harus bisa naik kelas. Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas yang akan menjalani laga-laga krusial lanjutnya. Berkarir di Oxford United, Ole bisa jadi sosok sentra di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan timnas yang lebih maksimal. Apalagi masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan. Skill Ole sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, tutupnya. Live di RCTI. Jangan lewatkan pertandingan seru timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025. Kapan timnas Indonesia U20 akan bertanding melawan timnas Uzbekistan U20? Temukan jadwal lengkap siaran langsungnya di RCTI dan jangan sampai ketinggalan aksi seru ini. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Jadwal siaran langsung pertandingan antara timnas Indonesia U20 melawan timnas Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025 telah resmi dirilis. Timnas Indonesia U20 yang dijuluki Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Uzbekistan di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium Shenzhen, China pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan langsung di RCTI, jadi pastikan untuk menyaksikan aksi anak-anak muda Indonesia yang bersemangat ini.
Timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan yang tak bisa dianggap remeh. Timnas Uzbekistan U20 datang dengan rekor luar biasa, baik di level senior maupun U20. Di kancah senior, Timnas Uzbekistan kini berada di posisi kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya tertinggal 3 poin dari Iran. Keberhasilan ini memberikan harapan besar bagi mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Selain itu, Timnas Uzbekistan U23 juga telah lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah mencapai final Piala Asia U23 2024. Tidak hanya itu, prestasi Timnas Uzbekistan U20 juga sangat mengesankan. Di Piala Asia U20 2023, mereka berhasil keluar sebagai juara. Meskipun komposisi pemain mereka saat ini berbeda dengan 2 tahun lalu, performa Timnas Uzbekistan U20 tetap menakutkan. Terbukti mereka memenangkan 4 laga kualifikasi dengan skor meyakinkan. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U20 harus tetap fokus dan tidak boleh lengah sedikit pun, karena Uzbekistan U20 bisa memberikan ancaman besar di setiap kesempatan. Namun meskipun tantangannya berat, Timnas Indonesia U20 harus tetap optimistis. Piala Asia U20 2025 menjadi ajang yang sangat penting untuk membuka peluang mereka lolos ke perempat final. Untuk itu, meraih poin penuh di 3 laga awal grup C sangat krusial. Selain Uzbekistan U20, Indonesia juga akan berhadapan dengan Iran U20 pada 13 Februari 2025 dan Yaman pada 19 Februari 2025. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup yang akan melaju ke perempat final, jadi kemenangan sangat dibutuhkan. Jadi, mari dukung Timnas Indonesia U20 dan semangatkan mereka dalam perjalanan menuju kejayaan di Piala Asia U20 2025.